Ada sebuah kisah di mana para arifin ketika mereka hidup di dunia ini tidak berdasarkan atas syahwat, tidak berdasarkan atas hawa nafsu. Hal itu dicontohkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau itu inni la atazawwajun nisaa wa ujami'uhunna wa laysa li fi dzalika syahwat. Sungguh aku menikahi perempuan dan saya menggauli mereka, tapi dalam diri saya nggak ada syahwat. Saya menikahi perempuan, saya menggauli mereka, dan dalam diri Sayyidina Umar ini nggak ada syahwat. Kaget kan teman-temannya, teman-teman Sayyidina Umar kaget. Lah kok bisa? Wali mata fa'alu dzalika ya Amirul Mukminin, kok bisa? Atau iyalah. Kata beliau, roja'a an yukhrijallahu min sulbi man yaksuru bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Jadi syahwatnya bukan berarti syahwat tidak ini ya, tidak berdiri, bukan. Tapi syahwat yang tujuannya adalah bukan untuk Allah dan bukan untuk Rasulullah. Ya artinya di dalam diri Sayyidina Umar ya tetap ada syahwat. Ya buktinya kan bisa jima. Orang yang bisa jima itu pasti ada syahwat kan. Nah tetapi mengarahkan syahwat itu kemana? Nah itu pertanyaannya kan. Nah, sementara Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau melakukan itu semua karena ada harapan. Semoga Allah Ta'ala itu mengeluarkan dari sulbiku orang-orang yang memperbanyak umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'alim nafil intifad dzakar wa tadhkirun ifadat wal istifadah wal hasanat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, hadirin, subscriber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini mari kita melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari atau An-Nahjul Atam fi Tabibil Hikam. Dan sebelum kita mulai mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadiniyah wa lakum yatun sholih ala man wa bihi aslafun salihun. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain ila qad fa in nazalu ila sama'il huquq aw ardil hudud wa bil idzni wat tamkin war rusukh fil yakin wa lam yanzilu ila al huquqi bi su'il adabi wal ghaflah wal hudud bi syahwati wal mut'ah bal dakhulu fi dzalika billah wa min Allah wa ila Allah wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi yakuna nadhari ila haulika wa quwwatika id adkhaltani wa qiyadi ilaika id akhrajtani waj'al li min ladunka sultanan nasira wa yansuru bi wa la yansur alayya wa yansurni ala syuhudi nafsi wa yughnini an dairati hissi. Ini merupakan bagian terakhir dari murasalah, surat menyurat antara
Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dengan sebagian sahabatnya. Dan dengan teks yang barusan kita baca tadi itu menutup bab tafawut maratibis salikin mubtadi'an wa muntahiyan. Teks yang kita baca fa in nazalu maka lamun pada temurun sapa ahlul arifin wa arifin ila sama'il huquq maring langit pira-pira hak au ardil hudud utawa bumi pira-pira bagian atau kepentingan fabil izni mongko kelawan izin wa tamkinilan ketetapan warusukhilan ketetapan fil yakin yang dalam keyakinan. Falam yanzilu mongko ora padha temurun sapa arifin ilal huquqi maring pira-pira hak bisuil adabi kelawan alani adab wal ghaflati lan lali. Wala ilal hududzi lan ora maring pira-pira kepentingan bisyahwati kelawan syahwat wal mutaati lan senang-senang. Bal dakhalu fi dzalika bal dakhalu bal manjing dakhalu manjing sapa arifin fi dzalika yang dalam mengkono-mengkono ardil hudud au sama'il huquq billahi kelawan Allah walillahi lan krana Allah wa minallahi lan saking Allah wa ilallahi lan maring Allah. Wa qarra bi adkhilni mudkhala sidqin wa qul lan ucap sapa sira Muhammad rabbi doh pangeran ingsun adkhilni mugi-mugi manjengaken sapa panjenengan ing ingsun mudkhala sidqin ing nggon manjinge kejujuran. Wa akhrijni lan mugi-mugi ngetokaken panjenengan ing ingsun mukhraja sidqin ing nggon metune kejujuran. Liyakuna supaya ana apa nadhari pandangan ingsun iku ila haulika maring daya sira wa quwwatika lan kekuatan sira id adkhaltani nalikane manjengaken sapa panjenengan ing ingsun wan kiyadi lan nurute ingsun ilaika maring panjenengan id akhrajtani atau idza akhrajtani nalikane ngetaken sapa panjenengan ing ingsun wa ja'ali lan mugi-mugi ndadekaken panjenengan li maring ingsun miladunka saking sisi panjenengan sultanan ing kekuatan nasiran kang nulungi yang suruni kang nulungi sapa Allah ing ingsun wala yang suruh atau sultan ing ingsun wala yang suruh lan ora nulungi apa sultan alaya ing atase ingsun yang suruni nulung apa sultan ing ingsun ala syuhudi nafsi ing atase nyaksiaken nafsu ingsun wa yufnini lan gawe fana gawe lenyap apa sultan ing ingsun anda irati hissi saking lingkaran his lingkaran indra ingsun. Bas yang suruni ala syuhudi nafsi wa yufnini anda irati hissi keseta daerati hissi bas bas ya. Nah ini merupakan penutup dari risalah yang dikirim oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengenai tingkatan-tingkatan para salikin di awal perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala sampai pada puncaknya. Di mana dalam pengajian yang sebelumnya itu kan apa tuh? Famazalat matiyatu azmir raghibi fi sayr ila rabbih la yaqirru qararuha daiman tasyaruha ila an atahat bi hadratil quds wa bisatil uns fi mahallil mufatahah wal muwajahah wal mujalasah wal muhadatsah wal musyahadah wal mutalaah fasaratil hadratu wa anshasha qulubihim ilaiha ya'un wa fiha yaskun. Di mana ketika kendaraan dari kekuatan keyakinan
para sairin, para salikin menuju Allah Subhanahu wa taala itu la yaqirru qararuha, selalu dalam keadaan tetap. Ya artinya perjalanan itu dilakukan secara luar biasa semangatnya. Daiman tasyaruha, selalu berjalan. Yang nanti pada akhirnya perjalanan itu akan berhenti dalam sebuah hadrah atau kondisi kerohanian di mana mereka itu menemukan keterbukaan hati, bermuajahah bersama Allah Ta'ala, bermujalasah bersama Allah Ta'ala, berbincang-bincang, saling menyaksikan, saling melihat, dan itulah yang akan dirasakan oleh para salikin ketika mereka selesai dari perjalanan yang panjang itu. Ya kan? Dan hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah, ini tidak bisa dirasakan kecuali oleh ahlul azwaq, orang-orang yang memiliki zauqi, memiliki zauqiyah, memiliki perasaan, memiliki rasa, memiliki cinta yang berubah menjadi rasa dalam hatinya. Dan masing-masing dari para salikin, para arifin ini kadarnya itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam kitabnya Futuhul Ghaib. Coba bro, Futuhul Ghaib bro. Orang mah orang ya, bukan orang lain ya. Jadi ketika membahas tentang usul ilallahi ta'ala di beberapa itu syahwat, usul ilallah, mana tak? Jadi pada itu 45. Pada bab yang ke-17 di dalam kitab Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah itu membahas tentang apa sih makna usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa usul ini seperti selesai dari sebuah perjalanan. Misalnya kita mau ke Cilegon, kita berangkat dari sini dari Jalan Cinangka sampai ke Terminal Cilegon. Enggak seperti itu. Tapi arti dari usul itu sendiri, kata beliau, khurujuka anil khalqi wal hawa wal iradah wal munah wasubut ma'a fi'lihi wa iradatihi azza wa jalla min ghairi an yakuna minka harakatun fika wala fi khalqihi bika bal bi hukmihi wa amrihi wa fi'lihi. Jadi usul kepada Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan dalam materi hikmah ini artinya adalah seseorang yang dia itu mengeluarkan kecintaan semuanya, semua kecintaan kepada makhluk, semua kecintaan kepada hawa nafsu, semua kecintaan kepada iradah, semua kecintaan kepada angan-angan, dan yang menetap dalam dirinya itu adalah kecintaan terhadap perbuatan Allah Ta'ala, keinginan Allah Ta'ala, dan di dalam dirinya tidak terdapat gerakan apapun yang berlaku di dalam dirinya ataupun orang lain. Tapi semuanya itu bergerak sesuai dengan hukum Allah, perintah Allah, dan perbuatan. Itu usul. Nah terkadang di sini fal usul ilahi azza wa jalla ma'rufun inda ahli usul
Bita'rifihi lahum kullu wahid ala hidah la yusyarikuhu fihi ghairuhu lahu. Ya. Dan masing-masing dari para murid, para salik yang ketika mereka sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang beda-beda antara satu dengan yang lain. Dalam arti kita tidak bisa menjadikan barometer usul itu ada pada si anu, enggak juga. Karena apa? Karena semuanya itu mendapatkan bagian dari masing-masing. Gitu. La yusyarikuhu fihi ghairuhu, yang tidak mungkin disamai oleh yang lain. Nah, sebagaimana pendekatannya adalah lahu azza wa jalla ma'a kulli wahidin min rusulihi wa anbiya'ihi wa uliyaihi sirrun min haitsu huwa la yattali'u ala dzalika ahadun ghairuhu. Ya. Misalnya di antara para rasul, para nabi, para wali-walinya Allah taala itu memiliki rahasia tersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala yang orang lain tidak mungkin tahu. Bahkan antara murid dengan guru sekalipun itu Allah taala memiliki rahasia yang diberikan kepada murid yang gurunya nggak tahu. Atau sebaliknya, Allah taala memberikan rahasia kepada guru dan muridnya itu tidak mengetahuinya. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Futuhul Ghaib. Bisa dibuka itu di bab berapa tadi teh? Bab 17. Di Dauril Mursyidi fil Usuli ila Allah. Nah, sehingga pada pertemuan malam ini di mana ketika para salikin itu sudah mencapai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengilustrasikan mereka dengan ungkapannya, fa in nazalu ila sama'il huquq, ketika mereka turun ila sama'il huquq, kepada langit yang isinya adalah hak-hak atau hak-hak Allah Ta'ala yang diserupakan seperti langit. Au ardil hudud, atau bagian-bagian. Jadi hudud itu bisa diartikan sebagai kepentingan. Cuma nanti akan dikomentari oleh Syekh Ibnu Ajibah bahwa maksud dari hudud itu ya bukan nafsu, bukan kepentingan yang sifatnya duniawi atau nafsani, bukan. Tetapi artinya itu adalah al-qalab, jasad lah secara zahir. Fa nazalu, ketika mereka itu singgah ya. Nazalu itu singgah, tidak berarti turun saja, singgah kepada langit hak-haknya Allah Ta'ala atau buminya kepentingan-kepentingan mereka. Maka itu semua fabil izni wa tamkin, maka itu semuanya didasarkan atas izin wa tamkin, dan Allah Ta'ala sudah menetapkan mereka seperti itu, warusukhi fil yakin, dan ketegakan, kekuatan dalam keyakinan. Ya, artinya jadi turun atau tadi singgah ya, singgah ke langit hak-hak Allah atau bumi kepentingan-kepentingan manusia, seakan-akan itu mereka keluar dari tadi kondisi kerohanian yang di sana, di dalam kondisi tersebut mereka merasakan kedekatan luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zahirnya seakan-akan mereka keluar dari kondisi kerohanian yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tidak. Artinya maka amaluhu billah, barang siapa yang ketika beramal dalam keyakinannya itu adalah oleh Allah, tasarrufatuhu kulluha billah, semua aktivitasnya itu oleh Allah, maka la khuruja lahu anil hadrah. Sebenarnya
ya dia itu tidak keluar dari kondisi fana ini. Artinya gini, usul itu yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, usul itu adalah keluar dari nafsu, iradah, keinginan, angan-angan, kepentingan, kemudian hanya bergantung kepada Allah Ta'ala saja. Dan itu dalam ungkapan yang lain artinya itu adalah fana, kondisi fana, kondisi leburnya seseorang dari makhluk. Itu ya. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan para ahlul fana itu dalam dua kondisi. Ketika sifat Allah yang bertajalli kepada mereka itu berupa sifat jamal, maka di situ akan muncul kondisi kerohanian yang namanya al-qabd. Dan sebaliknya ketika kondisi kerohanian, sifat Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada mereka yang berupa sifat jalal, nanti mereka akan berada dalam kondisi al-qabd. Dan itu akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bab yang setelahnya. Artinya, ketika mereka berinteraksi dengan sesama, seakan-akan mereka tidak dalam keadaan fana. Seakan-akan ya. Seperti itu pandangan orang lain. Tetapi secara hakiki, secara hakikatnya, karena mereka itu aktivitas mereka, perbuatan mereka adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Amal perbuatan mereka adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu tidak meninggalkan kondisi tadi. Tidak meninggalkan kondisi fana, bukan. Enggak. Jadi yang turun, katakanlah di sini kan tadi fa in nazalu ila sama'il huquq au ardil hudud, yang turun itu hanyalah jasadnya saja. Tapi kalau kerohanian mereka, rohaniah mereka itu sama sekali tidak. Gitu. Jadi wa innaman nuzulu fi haqqihi bil qalabi faqad dunal qalb. Kalau hatinya enggak, kerohaniannya tidak. Yang turun itu hanya jasad saja. Fal qalbu la yakhruju min aishihi abada ba'da an tamakkana. Ya, karena ketika hati itu sudah menancap dalam satu kondisi kerohanian, cinta Allah, fana kepada Allah, ghaibah, lebur dalam cinta Allah, ya sudah. Setelah itu tidak akan ada kembali seperti semula, tidak. Nah makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Gunyahnya, fabawatinuhum ma'allah wa zahiruhum ma'a khalqillah. Batinnya mereka, rohaniahnya mereka itu bersama Allah Ta'ala, sementara zahirnya mereka itu bersama makhluk. Ya dia seseorang yang dalam kondisi fana itu ya bisa ngerokok gitu, bisa ngopi, bisa ngobrol santai dan seterusnya dan seterusnya. Dan jangan dianggap bahwa seorang ahli ma'rifat ketika dia melakukan hal seperti ini dia tidak dalam keadaan fana, bukan. Karena fana itu adalah sebuah kondisi kerohanian, di mana ketika sudah fana ya sudah, dia akan mengikuti bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki untuk dirinya. Gitu tuh. Wa kullu man balagha an yakuna ilmuhu billah wa min Allah wa ila Allah la yakunu tanazzuluhu lisyari'ati khurujan anil hadrah la siyama as-salati allati hiya ma'danul musafah. Setiap orang yang sudah mencapai ilmunya itu adalah oleh Allah, dari Allah, kepada Allah, maka pelaksanaan terhadap syariat itu la yakunu tanazzuluhu lisyari'ah khurujan anil hadrah. Turunnya dia dari syariat
itu bukanlah keluar dari tadi kondisi kerohanian atau spiritual yang tinggi. La siyama sholatul lati hiya ma'dalul mustafah, apalagi dalam keadaan sholat, artinya orang-orang yang sudah dalam keadaan fana. Sholatnya itu ada dua. Kalau dalam aturan syariat, sholat itu sama seperti sholat yang biasa kita lakukan. Kalau dalam keadaan yang lain, kondisi kedua, itu berbeda. Makanya di sini, Allahumma illa an yuhmalan nuzul fi kalamihi ala annahu bil qalb dunal qalb kama taqaddam. Ya, makanya dalam sebuah tanya jawab antara Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Beliau pada suatu hari bertanya kepada Syekh Ali Al-Khawas, mana sih kondisi yang paling utama bagi seorang hamba dalam sholat? Apakah hal yakunu ya'budullaha ka'annahu yarahu au ka'annallaha yarahu? Jadi berbicara kepada hadis Jibril itu yang isinya al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau yang pertama menanamkan prinsip bahwa ketika kita sholat kita harus merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, kan? Ka'annaka tarahu, maaf, seakan-akan diri kita melihat Allah Ta'ala. Satu. Kalau yang kedua, enggak, sebaliknya. Dalam sholat itu kita menghadirkan kondisi di mana kita ini dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, maka di sini Syekh Al-Khawas menjawab, fa'ajabani bi an yakuna al-'abdu ya'budullaha ka'anna Allaha yarahu afdhalu min kaunihi ka'annahu yarahu. Jadi kondisi yang terbaik menurut Syekh Ali Al-Khawas itu adalah kondisi di mana ketika seorang sholat dia merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dia yang dia melihat atau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala yang melihat. Gitu. Dan ternyata hal ini dikomentari oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Oh, gak bisa, Syekh. Yang intinya beliau memiliki alasan bahwa para arifin bahwasanya mereka itu sepakat bahwa amal yang dikerjakan oleh Allah itu lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada amal untuk Allah. Gini maksudnya, kita beramal, sholat, ngaji, puasa, dalam diri, dalam rasa, ketika sholat yang kita kerjakan ini, oh saya sholat ini ya untuk Allah. Biasanya seperti itu, pertama. Nah, orang yang kedua, ketika dia melakukan sholat, melaksanakan ibadah segala macam, dasarnya ini, ya saya sholat untuk siapa? Ya bukan untuk siapa-siapa. Dan sholat ini oleh Allah kok. Kalau Allah Ta'ala tidak mentakdirkan saya untuk sholat, saya tidak bisa mengerjakan sholat. Bedanya, li'anna al-amala billahi musyahadah. Amal oleh Allah berarti dia berada dalam kondisi musyahadah. Dia menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan Allah Ta'ala, ya. Sementara kita sholat untuk Allah, itu artinya adalah muraqabah. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara maqamul musyahadah a'la min maqamil muraqabah. Seseorang maqam musyahadah merasakan, dia menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ternyata lebih tinggi daripada maqam muraqabah. Fassalatu ma'al musyahadati afdalu minas salati ma'al muraqabah.
Nah, sehingga sholat bersamaan dengan musyahadah berarti anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kan musyahadah. Dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Daripada muraqabah. Nah, ternyata setelah jawaban ini disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani kepada gurunya yang lain yaitu Syekh Maulaya Al-Arabi, beliau takjub dengan jawaban tersebut. Bahkan dia mengatakan, wa idza kanatil ulumu minahan ilahiyatan wa mawahiba ikhtisasiyatan fa ghairu mustab'adin an yaddakhira li katsirin minal mutaakhirin ma asra ala katsirin minal mutaqaddim. Ya. Jika seandainya ilmu itu merupakan karunia Allah dan pemberian khusus, maka tidak jauh jika Allah Subhanahu wa taala menyimpan banyak ilmu bagi banyak dari kalangan, golongan atau generasi akhir yang sulit difahami oleh generasi di awal. Dan ini kan memang hal yang luar biasa ya, terutama bagi kalangan para arifin, para ahli ma'rifat, di mana mereka itu sangat merasakan musyahadah bersama Allah Subhanahu wa taala, muraqabah bersama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Bahkan hal ini dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala ketika beliau dalam masa pesantren dan masa berkelana, beliau itu tidak mau makan, la yakul hatta yuqala lahu bihaqqi alaika illa ma akalta. Beliau itu tidak mau makan kecuali memang ada perintah untuk beliau agar beliau mau makan. Ya artinya ringkasan dari apa yang disampaikan tadi, fa innazalu ila sama'il huquq wa ardil hudud, di mana seseorang yang memiliki pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang tinggi, ya maka dia itu tidak akan berbuat apapun kecuali oleh izin Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun hal ini banyak pertentangan dari kalangan fuqaha, wa ba'du man taba Allahu ala qalbihi min jala midatil fuqaha yunkiru hadza wa huwa ma'dzurun fi biladit ta'af. Ya, meskipun hal ini diingkari oleh para fuqaha yang jumud, ya, tapi itu urusan mereka itulah. Ya karena menjahila syai'an adahu, karena seseorang yang tidak mengetahui sesuatu maka dia akan memusuhinya. Itu ya. Falam yanzilu ila sama'il huquq, artinya mereka para arifin ketika turun atau tadi singgah pada al-huquq atau hudud, ya mereka tetap tidak akan meninggalkan adab. Meskipun mereka berinteraksi dengan sesama yang hakikatnya dalam batin mereka itu bersama Allah Subhanahu wa taala dan zahir mereka bersama makhluk, ya mereka tetap menjaga adab-adabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, makanya ada sebuah kisah di mana para arifin ketika mereka hidup di dunia ini tidak berdasarkan atas syahwat, tidak berdasarkan atas hawa nafsu. Hal itu dicontohkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau itu
inni la atazawwajun nisaa wa ujami'uhunna wa laysa li fi dzalika syahwat. Sungguh aku menikahi perempuan dan saya menggauli mereka, tapi dalam diri saya nggak ada syahwat. Saya menikahi perempuan, saya menggauli mereka, dan dalam diri Sayyidina Umar ini nggak ada syahwat. Kaget kan teman-temannya, teman-temannya Sayyidina Umar kaget. Lah kok bisa? Wali mata fa'alu dzalika ya Amirul Mukminin, kok bisa? Atau iyalah. Kata beliau, roja'a an yukhrijallahu min sulbi man yaksuru bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Jadi syahwatnya bukan berarti syahwat tidak ini ya, tidak berdiri, bukan. Tapi syahwat yang tujuannya adalah bukan untuk Allah dan bukan untuk Rasulullah. Ya artinya di dalam diri Sayyidina Umar ya tetap ada syahwat. Ya buktinya kan bisa jima. Orang yang bisa jima itu pasti ada syahwat kan. Nah, tetapi mengarahkan syahwat itu kemana? Nah itu pertanyaannya kan. Nah, sementara Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau melakukan itu semua karena ada harapan. Semoga Allah Ta'ala itu mengeluarkan dari sulbiku orang-orang yang memperbanyak umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan hawa nafsu itu tidak mungkin. Kenapa hawa nafsu itu tidak mungkin lepas dari manusia? Ya Rasulullah sudah menjelaskan ini dalam hadisnya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Tidak bermukmin, tidak iman salah satu dari kalian sampai hawanya itu mengikuti kepada apa atau ajaran yang aku datangkan. Nah, jadi artinya itu ya syahwatnya gak bisa hilang. Syahwatnya gak bisa hilang, tetapi syahwat yang hilang itu atau iradah yang hilang itu bagaimana? Berarti iradah yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan idza wafaqal haqqu al hawa kana kazzabadi ma'al asal. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu sesuai, idza wafaqa, ketika sesuai, ketika cocok antara kebenaran dan hawa nafsu, maka dan hawa ya, dan hawa bukan nafsu, dan hawa, maka itu seperti dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Ya tadi Sayyidina Umar ya, menikah, menggauli istrinya, ya kan? Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW, berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari beliau keturunan-keturunan yang memperbanyak jumlahnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak bisa hilang, bro. Nggak bisa hilang. Artinya idza wafaqal haqqu al hawa, idza wafaqatin niyatus shalihah al hawa. Ketika niat yang baik itu sesuai dengan hawa, niat yang soleh sesuai dengan hawa, itu apa? Nah, kemudian pada bagian terakhir, baldakhalu billahi bidzalika billah walillah wa minallah wa ilallah. Ya akhirnya perjalanan mereka para arifin itu adalah untuk Allah, oleh Allah, untuk Allah, dari Allah, kepada Allah. Itu intinya. Makanya Rabbi adkhilni dalam ayat Al-Quran, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku
dalam tempat masuknya kejujuran, dan keluarkanlah aku dengan tempat keluarnya jujuran. Liyakuna nadhari ila haulika wa quwwatika id adkhaltani. Supaya pandanganku itu hanya kepada haul, non haul. Daya wa quwwatika, dan kekuatan ketika engkau memasukkan diriku. Wa qiyadi ilaika id akhrajtani, ya artinya orang yang sudah mahabbah, sudah fana, sudah cinta, sudah husul kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan rela ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Nah, makanya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala ketika ditanya ayaznil arif, apakah seorang yang makrifat itu berzina? Kata beliau, Masya Allahu kan. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka itu akan terjadi. Hanya saja setelah itu dia fastaghfarallaha ala dzalika. Yang dia lakukan setelah dia bermaksiat, maka dia beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya pada penutup bab ini, bab maratib tafawud maratib salikin mubtadi'an muntahiyan, di mana seseorang yang sudah capai kondisi kerohanian yang tinggi, yang dia itu fana, yang dia itu sudah sirna dari selain Allah Subhanahu wa taala, cintanya itu tidak ada kecuali kepada cinta Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia itu adalah seseorang yang dilahirkan dua kali. Kelahiran pertama di mana dia itu dilahirkan dari perut ibunya, ya kan? Kemudian dilahirkan ke dunia. Sementara kelahiran yang kedua di mana ketika dia itu sudah fana dari panca inderanya, keluar dari kebiasaan dirinya, keluar dari syahwat-syahwatnya, maka yang tersisa adalah ruhnya, dan disitulah dia akan dilahirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah husul kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya hatinya sudah bersih, hatinya sudah suci, maka ketika dia sudah dilahirkan kembali pada kelahiran yang kedua, wahadih wiladah la yaqubuha fanaun wala mautun, dan kelahiran ini setelahnya sudah tidak ada lagi fana, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kehancuran, tidak ada lagi kematian. Makanya hakikat dari arwah para arifin, para aulia, kenapa mereka itu tidak mati meskipun jasad mereka sudah mati, ini karena mereka sudah dilahirkan dua kali. Pertama dilahirkan oleh orang tuanya, yang kedua mereka dilahirkan dari dilahirkan dari kebiasaan-kebiasaan buruknya, syahwat-syahwatnya, nafsu-nafsunya, sehingga dia dikeluarkan dari itu semua, maka dia lahir sebanyak dua kali. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadzuquna fiha al-mautatal ula illa al-mautatal ula. Di mana para arifin ini tidak merasakan kematian kecuali hanya kematian yang pertama. Kematian dari al-wiladatul ula, kelahiran yang pertama. Jasadnya mati memang. Setelah itu udah enggak ada kematian lagi. Ya kan? La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baiklah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup ada pertanyaan, Bro? Lanjut enggak? Nyambung teh pengajian. Jerutin bahasa nama. Ya.
Nah, nah. Ya itu aslinya udah pernah dijawab itu bro. Waktu nggak ada kali ya. Udah pernah. Jadi eh, apa ketika pembahasan sholat itu ya. Laisa qurratun. Jadi pertanyaannya saya ulangi lagi. Pertanyaannya, bagaimana dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hubiba ilayya min dunyakum, hubiba ilayya min dunyakum." Apa tuh? An-nisa wa tib, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi qurratu ain fis shalah itu merupakan hal yang sangat disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang dimaksud dengan qurratul ain itu bukan sholat itu sendiri, kan sudah pernah saya jelaskan itu. Bukan sholat itu sendiri, tetapi kondisi dalam sholat, musyahadah dalam sholat. Dan kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, walaysa qurratu ainun, walaysa qurratu ainin ka qurratihi. Tidak ada qurratu ain, satu hal yang sangat membahagiakan dalam sholat seperti kondisi yang dialami oleh Rasulullah. Tetapi masing-masing dari orang itu mendapatkan juga bagian dari ini. Itu tuh. Oke, mana ya? Salawatullahi wassalamu alaihi laisa ma'rifatun ka ma'rifatihi wa laisa qurratu ainin ka qurratihi. Jadi kemarifatan apapun itu tidak ada yang sebanding dengan kemarifatan Rasulullah. Qurratu ain Rasulullah itu sama, gak ada yang menyamai qurratu ainnya Rasulullah. Qurratu ain manapun, siapapun itu tidak akan ada yang menyamai Rasulullah. Cuma semuanya itu inna qurratal aini bisyuhud ala qadril ma'rifati bil masyhud. Ya artinya qurratu ain atau kebahagiaan yang ditemukan seseorang ketika dia dalam keadaan sholat itu disesuaikan dengan kadar kemakrifatannya. Artinya ketika seorang salik dia sudah memulai menanamkan cinta Allah Subhanahu wa taala ke dalam dirinya, ya, maka kadar itulah yang dia rasakan ketika dalam keadaan apa? Sholat. Kadar kecintaannya itu, kadar musyahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang dia rasakan ketika dalam keadaan sholat. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi siapapun, entah itu dari salik ya, baik dia itu dari golongan mubtadi, mutawassit atau muntahi, dia bisa saja merasakan qurratul ain. Ya karena tadi annal ma'rifah qurratul ain bisyuhud ala qadril ma'rifati bil masyhud. Itu disesuaikan dengan kadar penyaksian manusia atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak menutup kemungkinan. Jadi mau siapakah dia? Ya, mau salik, mau mubtadi, mau mutawassit, mau muntahi atau arif sekalipun itu disesuaikan dengan kadar-kadarnya. Jadi gampangnya kalau kadar kita 10% berarti qurratul ain. Untuk merasakan cintanya Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ketika sholat itu ya 10% dalam sholat. Dan seterusnya. Itulah. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada katakanlah pembatasan bahwa qurratul ain itu hanya dirasakan bagi mereka para kalangan ahli ma'rifat saja. Tapi bagi kalangan salik sekalipun mereka bisa merasakan qurratul ain tersebut dalam keadaan sholat. Gitu bro. Itu masing-masing.
Jadi tadi kan dia memiliki rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi kalau orang lain itu kan hanya mengira-ngira saja. Tapi antara dirinya dengan Allah taala hanya dia dan Allah taala yang tahu. Kalau cirinya ya ciri dohir ya biasa seperti yang dikatakan oleh ahli fikih gitu ya. Khusyuk gitulah, ketenangan. Cuman kan itu bukan jaminan. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.